Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati ibu-ibu anggota pengajian Jumat sore di Masjid Darussalam ini, pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa menghadiri, bisa hadir di masjid yang penuh berkah ini. Syukur kita adalah syukur tanpa tapi, ya. Syukur mensyukuri karunia Allah dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun. Nah, ini namanya syukur tanpa tapi. Kemudian selanjutnya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa bisa berittiba, mengikuti ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, di mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, dan insya Allah tidak asing ya di telinga ibu-ibu. Hadis ini berbunyi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan maksiat dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang engkau lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia, berakhlaklah kepada orang lain, bihulukin hasanin, dengan akhlak atau budi pekerti yang baik. Hadis ini memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya yang pertama, hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi takwa kita itu bukan takwa yang ketika kita hanya ada di atas sajadah, kita menghadirkan Allah hanya di atas sajadah saja, tidak seperti itu. Tetapi takwa dalam hal ini adalah rasa takut kita kepada Allah itu ketika kita berada di mana-mana, di kamar mandi, di tempat tidur, di pasar, di tempat di mana kita bekerja. Nah, itu kita juga harus selalu menyertakan Allah. Jadi bukan hanya ketika kita di atas sajadah, kita sholat, kita ingat Allah, memohon-mohon pada Allah. Tetapi setelah assalamualaikum, menoleh ke arah kanan, kemudian assalamualaikum, menoleh ke arah kiri, kemudian zikir sebentar, kemudian kita berdoa,
Setelah itu kita merapikan alat-alat sholat kita taruh. Nah kemudian setelah itu seolah-olah kita itu sudah berlepas diri kepada Allah. Nah tentu saja takwa kita adalah takwa yang tidak hanya seperti itu, tetapi takwa kita adalah takwa yang di mana-mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dapur ya, karena kita kan kalau wanita kan kebanyakan aktivitasnya di dapur nih Bu ya. Atau kalau yang ibu-ibu yang praktis ya enggak mau di dapur. Ada yang pesen aja enggak usah masak. Nah ada yang seperti itu kan ya. Jadi dimanapun aktivitas kita harus selalu ya menghadirkan Allah di dalam hati kita. Ya bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita, dan apapun yang kita kerjakan, baik itu perbuatan, ucapan, semuanya dicatat oleh Allah, yaitu dicatat oleh malaikat raqib dan atid, entah itu ucapan baik maupun ucapan buruk. Kemudian yang kedua adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perbuatan yang jelek kita mengimbanginya dengan melakukan perbuatan yang baik. Tamhuha, yang kemudian perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jelek yang kita lakukan. Nah, perbuatan apa saja toh yang bisa menghapus dosa? Perbuatan baik yang bisa menghapus dosa itu apa? Nah, ya, jadi tentang penghapusan dosa itu sebenarnya di dalam ajaran kita ya, di dalam ajaran agama Islam juga diajarkan penebus dosa ataupun penghapusan dosa. Nah, nggih nyuwun sewu nggih, kadang kalau di masyarakat itu kita sering menjumpai ada yang melakukan fidak kubro gitu. Fidak kubro itu kan dalam rangka untuk menebus dosa-dosa yang dilakukan oleh si mayit dengan membacakan surat surat Al-Ikhlas berapa kali, 1000 kali atau 100.000 kali itu nggih. Nah jadi sebenarnya konsep untuk menghapus dosa itu sebenarnya sudah ada. Perbuatan apa saja yang bisa menghapus dosa itu sebenarnya sudah diterangkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Bu, saya tidak bermaksud mencela kesana kemari, tidak ya. Kita hargai yang punya pendapat seperti itu, nggih. Kita hargai. Ya cuma kita ya memang harus selektif ya, harus selektif. Ya seperti itu memang hanya ikut-ikutan atau hanya dikerjakan tetapi berdasarkan kepada hadis yang dhaif, nah atau seperti apa nggih. Nah itu sebenarnya kita juga harus tahu juga gitu nggih. Perbuatan apa saja yang dapat menghapus dosa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi ini adalah merupakan hadis qudsi. Apa firman Allah yang didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai anak Adam, nah ini isi firmannya. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepada kami, aku ampuni dosa-dosamu dan aku tak peduli. Wahai anak Adam, ini hadis qudsi yang berikutnya. Wahai anak Adam,
walaupun dosamu seluas langit, lalu engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seluas bumi, lalu engkau menjumpaiku tanpa menyekutukanku, nah ini ada syaratnya, tanpa menyekutukanku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan yang seluas itu pula. Nah, jadi ini adalah hadis yang menerangkan bahwasanya sebuah beberapa perbuatan yang bisa menghapus dosa. Nah, hadis ini memberikan petunjuk pada kita ada 3 penyebab datangnya maghfirah, 3 penyebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga itu apa saja? Yang pertama adalah doa yang disertai harapan. Jadi subhanallah ya ibu-ibu, Allah itu maha kasihnya kepada kita itu sangat luar biasa. Kita itu berdoa meminta kepada Allah loh, dengan doa kita itu loh, itu bisa menjadi penyebab diampuninya dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya, yang pertama adalah doa yang disertai harapan. Berdoa itu merupakan perbuatan yang memang diperintahkan sekaligus juga dijanjikan untuk dikabulkan. Nah, dalam sebuah ayat ya, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kamu sekalian kepadaku. Astajib lakum, maka akan aku penuhi permintaanmu. Jadi selama seorang hamba itu terus tekun berdoa dan berharap dikabulkan tanpa pernah putus asa, maka permintaannya akan mendekati dikabulkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa? Bahwasanya orang yang terus-menerus mengetok pintu langit, nah pintu tersebut akan terbuka untuknya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara hal penting yang patut dimintakan seseorang hamba kepada Tuhannya adalah supaya Allah itu senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian kita itu diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi ini antara lain adalah permintaan seorang hamba kepada tuannya ataupun kepada kepada Robnya. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa mendapatkan sebuah pengertian bahwasanya dengan berdoa dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Barangkali pernah terbersit di dalam benak kita, jangan itu doa yang diterima itu yang bagaimana toh? Nah, kita pernah begitu ya. Kalau kita setiap berdoa, harapan kita adalah doa kita diterima dan dikabulkan oleh
oleh Allah. Nah, yang namanya berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah itu seperti senjata. Senjata itu tergantung kepada pemakainya. Jadi tidak hanya tergantung pada kecanggihannya, ya, kalau ibaratnya pisau adalah karena ketajamannya, ya, atau kalau misalkan yang senjata modern itu ya apa itu senjata yang jenis misalnya pelontar nuklirnya itu yang jenis seperti apa. Nah, tidak hanya tergantung itu saja, tetapi juga tergantung pada kelihayan pemakainya. Apabila doa yang kita panjatkan itu berisi hal-hal yang tidak baik, nah maka Allah tidak akan mengabulkan doa yang seperti ini. Doa yang dilarang itu doa yang seperti apa? Doa yang apa itu namanya? Doa yang mendoakan kejelekan orang lain. Nah, itu adalah sebenarnya doa yang tidak boleh dilakukan. Terus bagaimana supaya Allah itu mengabulkan ataupun menerima doa kita? Yang pertama adalah apa yang dikonsumsi oleh orang yang berdoa adalah makanan ataupun barang yang halal. Jadi kalau yang pertama tadi, ya, yang pertama tadi doa yang tidak boleh adalah doa yang berisi hal-hal yang mengandung permusuhan atau doa untuk supaya orang lain itu celaka. Kemudian yang kedua adalah orang yang berdoa harus mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, di dalam Sahih Muslim, kitabnya Imam Muslim, di sana disebutkan bahwasanya Allah itu baik, hanya menerima yang baik-baik saja. Allah memerintahkan kepada orang mukmin apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Jadi apa yang disampaikan kepada para rasul itu juga disampaikan kepada para orang mukmin ataupun orang-orang yang beriman agar dilaksanakan. Ini hadis yang tersebut di dalam Sahih Muslim, bahwasanya Allah itu baik, maka Allah juga akan menerima yang baik-baik saja. Artinya apa? Bahwasanya yang diterima oleh Allah itu adalah hal-hal yang halal yang diperbolehkan oleh Allah, bukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dulu ketika kita pernah mengkaji kitab Arba'in Nawawi, Ibu, itu kan ada hadis ya yang menerangkan seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah, ya, pakaiannya lecek, ya, pokoknya badannya berdebu. Nah, dia itu berdoa terus, tapi doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, ternyata setelah diselidik apa penyebabnya, ternyata dia adalah pengkonsumsi ataupun
yang dia lakukan maupun yang dia konsumsi itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makanannya halal, haram, pakaiannya haram, yang ada di dalam tubuhnya itu semuanya dihasilkan dari usaha yang haram. Nah, maka walaupun dia berdoa sampai ibaratnya nglangsur nang lemah, tapi karena kondisinya yang seperti itu maka tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, itu jadi ini hal yang menghalangi terkabulnya doa, mengkonsumsi makanan yang haram. Kemudian tentang etika berdoa. Insya Allah etika berdoa ini ibu-ibu sampun ngertos sedanten nggih. Etika berdoa. Etika berdoa ya yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita adalah menghadirkan hati kita ketika berdoa. Jadi kita berdoa itu harus bersungguh-sungguh gitu loh. Jadi jangan kesannya itu tidak bersungguh-sungguh. Ya, harus bersungguh-sungguh. Misalnya kok di dalam sebuah acara ada doa bersama gitu nggih. Kita mengangkat tangan, mengaminkan juga, tapi nanti habis amin kemudian nyambi ngomong lagi sama orang yang ada di sampingnya. Nah, seperti itu kan seolah-olah tidak bersungguh-sungguh ya. Amin, kemudian ngomong benar ke sana, amin, ngomong lagi. Nah, ini etika yang seperti ini harus kita perhatikan benar-benar ya, yang benar-benar. Kemudian ya selain menghadirkan hati dan bersungguh-sungguh di dalam berdoa, ya, menghadirkan hati itu ya misalnya kok yang kita ucapkan kok kalimatnya menggunakan bahasa Arab, minimal kita ya tahu artinya, begitu nggih? Ya, minimal tahu artinya. Nek misalkan tidak tahu artinya ya wis mantep lah, aku nganut sing mimpin doa, misalnya seperti itu. Ya, bisa saja, tapi mengaminkannya harus serius, jangan main-main, jangan disambi-sambi. Nah, itu. Jadi paling tidak kita itu tahu nggih makna-makna doa terutama yang ada di dalam Al-Qur'an yang sering kita ucapkan. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu paling tidak kita juga tahu artinya, nggih. Ibu-ibu kan pegangannya HP semua ya. Canggih. Ya, kalau ingin tahu artinya tinggal ngeklik saja toh, Bu. Arti doa misalnya Rabbana hablana min azwajina, udah diketik aja gitu, klik nanti keluar artinya kok. Ya, jadi kita gunakan teknologi yang ada di kita itu ya sebaik mungkin, terutama untuk memajukan kualitas keimanan kita. Jadi itu ya, yang pertama harus sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua adalah di waktu-waktu yang mustajabah. Nah, waktu-waktu yang mustajabah ibu-ibu sudah sering mendengar ya, sepertiga terakhir dari waktu malam, kemudian antara adzan dan iqamah ya, adzan dan iqamah ini juga termasuk yang mustajabah kalau kita berdoa. Kemudian selesai sholat wajib, terus apalagi kapan lagi, yaitu pada malam dan hari Jumat, kemudian dalam sujud terakhir ini, kemudian adalah ketika kita khatam Al-Qur'an. Nah, ya, itu juga termasuk waktu-waktu yang mustajabah. Selesai sholat kita juga
berdoa selain berzikir. Nggih, walaupun sholat itu isinya juga doa. Jadi maaf nggih, mungkin Pak Masrur kan sering bilang aku ora tahu ndonga nek sakwise sholat, karena ketika sholat itu isinya juga doa. Tapi nggih, monggo saja, tidak apa-apa. Tapi kita setelah sholat berdoa itu juga bagus, karena itu termasuk waktu yang saat yang mustajabah gitu. Paling tidak ya doa yang tidak ada di dalam ketika kita sholat, mendoakan kedua orang tua kita. Ketika sholat kan tidak ada doa untuk kedua orang tua kita kan, nggih, mboten enten. Nah, paling tidak ya mendoakan kedua orang tua kita, berdoa supaya keluarga kita diberi keluarga yang menyejukkan hati, itu kan juga penting, nggih. Jadi doa-doa yang lain yang mungkin tidak ada di dalam bacaan sholat. Jadi itu nggih etika berdoa. Kemudian setelah kita memperhatikan waktu-waktu yang mustajabah, kita juga memperhatikan ketika kita berdoa itu, sebelum kita meminta kepada Allah itu apa yang harus kita lafalkan. Yang pertama adalah jangan lupa memuji Allah, entah itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kalau yang biasa kita dengar ya memuji Allah mungkin dengan kalimat yang seperti ini, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Nah, itu kan, itu berisi pujian. Atau kita hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu juga boleh. Atau kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, juga boleh. Kemudian selanjutnya jangan lupa membaca sholawat Nabi, membaca sholawat Nabi. Ya, sholawat yang gampang saja, tidak usah sholawat yang rumit, ya, yang memang sudah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, tambah sayyidinan juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh menambah sayyidina karena di luar sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nah, baca sholawat Nabi, kemudian mohon ampun kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah. Kemudian kita utarakan doa kita, ya, tadi pedomannya adalah doanya itu tidak doa yang berisi permusuhan, doa untuk menjelek-jelekkan orang lain atau meminta dibuat jelek terhadap orang lain yang mungkin kita tidak menyukai. Nah, seperti tadi, ya, itu. Kemudian setelah berdoa jangan lupa kita tutup dengan memuji Allah lagi, kemudian juga membaca sholawat Nabi. Nah, kalau di dalam Al-Quran surat apa itu kan ada ya ayat yang di akhir surat itu, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi ini etika berdoa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Pak Soali sampun rawuh nggih? Dereng rawuh. Pripun? Oh iya, satu lagi Bu, ketika kita berdoa jangan lupa menyebut nama-nama Allah yang agung yang ada di dalam Asmaul Husna. Nah, jadi setelah membaca sholawat Nabi, kemudian penegasan
penegasan ya bahwasanya kita itu bersaksi atas keesaan Allah ya, kemudian kita bisa membaca Asmaul Husna, ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Wadul Jalali wal Ikram ya, atau 99 nama disebutkan semua ya boleh saja ya, atau beberapa sesuai dengan hajat permintaan kita ya. Jadi itu, jadi nama-nama Allah yang agung ini juga kita sertakan ketika kita berdoa. Jadi ini salah satu yang bisa menghapuskan kejelekan, gitu, menghapuskan kejelekan dan bisa mengampuni dosa. Yang pertama adalah berdoa. Kemudian yang kedua adalah istighfar. Nah, istighfar itu apa? Istighfar adalah meminta ampunan kepada Allah. Ya, meminta ampunan kepada Allah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 ya, itu Allah dawuh, siapa yang melakukan perbuatan buruk atau mendolimi dirinya kemudian ia beristighfar memohon ampun kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ini adalah istighfar, memohon ampun. Jadi istighfar merupakan salah satu bentuk taubat ya, taubat terhadap dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya, istighfar. Adapun lafal istighfar adalah astaghfirullahaladzim, boleh cukup itu saja, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu juga bisa. Kemudian ada istighfar yang paling utama atau yang disebut dengan sayyidul istighfar. Sampun ngertos nggih ibu-ibu? Sampun, menawi sampun monggo diwaos sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul istighfar nggih. Allahumma. Monggo. Terusnya anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alai wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Ya. Kalau diteruskan membacanya anta, tapi kalau diberhentikan diwakafkan menjadi an. Nah, seperti itu ya. Jadi ini derajat istighfar yang paling tinggi adalah sayyidul istighfar. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwasanya seseorang yang mengucapkan sayyidul istighfar di pagi hari kemudian sore harinya dia meninggal dunia, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Demikian juga kalau sore hari seseorang membaca istighfar kemudian malam hari dia dipanggil oleh Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka sunnahnya sayyidul istighfar ini dibaca pada pagi hari dan juga sore
sore hari. Jadi ini amalan penebus dosa. Kemudian selanjutnya apa, Bu? Amalan penghapus dosa selanjutnya. Amalan selanjutnya adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah itu merupakan penyebab terbesar seseorang itu diampuni ataupun mendapatkan pengampunan dari Allah. Kalimat tauhid, ya, kalimat tauhid ataupun mengesahkan Allah itu ada yang namanya kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Jadi kalau di dalam bahasa hadis dikatakan bahwasanya kadar keimanan tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian keimanan yang terendah itu apa? Tanda iman yang terendah adalah menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan. Artinya apa? Menyingkirkan barang-barang yang mengganggu daripada aktivitas sosial ataupun aktivitas umum. Nah, ini termasuk masuk ke dalam kategori tauhid. Nah, kalimat la ilaha illallah ini kemudian disebut dengan yang namanya kalimat tauhid, yang tidak ada salahnya juga ini kita jadikan sebagai dzikir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini kita dzikirkan secara lisan, kemudian kita mantapkan di dalam hati kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah itu sebenarnya maknanya dalam banget, ya, dalam banget. Tidak hanya bagaimana kita mengucapkannya dan sebagainya, tidak, tetapi realisasi, ya, amal perbuatan daripada kalimat la ilaha illallah itu sangat luas, ya, sangat luas. Saking dalamnya daripada kalimat la ilaha illallah, ada hadis yang mengatakan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, makanya di dalam pengertian hadis ini pokoknya wong sing gelem ngaku, ya, sing gelem muni la ilaha illallah, ngaku Gusti Allah itu dadi pangerane, ya, walaupun mungkin ya salate mung 3 kali mungkin, atau posone ya ngarep mburi misalnya begitu, tetapi dia mau mengucapkan la ilaha illallah tetap diakui sebagai orang yang mukmin, orang yang Islam. Nah, ya, jadi alasannya seperti itu. Makanya kalau ada misalnya kok sudah tahu orang itu tidak mau sholat misalnya, atau sholatnya bolong-bolong misalnya gitu, ketika meninggal, ya, tokoh masyarakat masih mau menyolatkan, ya, karena dia dianggap sebagai orang yang beriman, orang Islam yang dasarnya adalah mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini, ya, beberapa amalan yang bisa menghapuskan kesalahan ataupun dosa-dosa kita.
Ini baru yang pertama, sebenarnya masih ada lanjutannya lagi ya. Kita lanjut insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat, semoga kita senantiasa menjadi orang yang benar-benar menjaga takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.